Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Biana Safitri dengan NPM 24570510007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pertemuan pertama untuk mata kuliah Rekayasa dan Perangkat Lunak Responsi, di mana video ini dibuat sebagai pengganti absensi pertemuan pertama. Selanjutnya, kita akan masuk saja ke dalam materinya. Nah, di sini, apa itu RPL? Jadi, rekayasa perangkat lunak atau RPL itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara menggali, menganalisis, dan mendefinisikan serta mendokumentasikan kebutuhan suatu sistem. Jadi, intinya RPL ini itu membahas gimana sebuah perangkat lunak dirancang dari awal, terutama dari sisi kebutuhannya. Jadi sebelum aplikasi itu dibuat, kita tuh harus tahu lebih dulu apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan juga pihak-pihak yang terlibat, supaya sistem yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan tujuan. Dalam RPL, kebutuhan sistem itu harus dirumuskan dengan jelas sebelum perangkat lunak itu dikembangkan. Jadi, kalau kebutuhan itu sudah tidak jelas dari awal, nanti bisa terjadi namanya salah paham antara pengguna dan juga pengembang. Misalnya, pengguna tuh pengen fitur tertentu, tapi pengembang tuh salah memahaminya. Akibatnya aplikasi yang dibuat itu bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah pentingnya perumusan kebutuhan. Kebutuhan perangkat lunak itu perlu dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi salah paham antara pengguna dan juga pengembang. Jadi intinya komunikasi antara pengguna dan juga pengembang itu harus jelas dari awal. Dengan begitu, sistem yang dibuat itu lebih tepat sasaran. Selanjutnya, yang kedua, perangkat lunak juga dikembangkan di masa depan. Jadi kalau kebutuhan itu sudah terdokumentasi dengan baik, pengembang sistem berikutnya itu akan lebih mudah. Misalnya kalau suatu saat lagi pengen menambah fitur baru gitu ya, nanti pengembang itu bisa melihat dokumen kebutuhan yang sudah ada. Yang ketiga, sistem yang dibuat juga harus sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan. Artinya, aplikasi itu tidak hanya asal jadi, tapi harus benar-benar menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat, kebutuhan juga bisa diuji dan diverifikasi sejak awal. Jadi sebelum sistem itu dibuat lebih jauh, kita tuh bisa ngecek dulu apakah kebutuhan yang ditulis itu sudah benar, lengkap, dan tidak membingungkan. Selanjutnya, eh, proses pengembangan menjadi lebih terarah dan efisien. Gitu. Dengan kita mempelajari RPL, RPL itu bisa membantu pengembang agar tidak bekerja sembarangan. Jadi semuanya itu, semua prosesnya itu punya arah yang jelas, mulai dari kebutuhan sampai dengan sistem tersebut itu jadi. Selanjutnya adalah tahapan utama dalam RPL. Yang pertama itu adalah pengumpulan kebutuhan dan elicitation. Jadi pada tahap ini, pengembang itu menggali informasi dari pengguna dan juga stakeholder. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, dan juga diskusi. Nanti dengan kita melakukan semua itu, kita bisa mengetahui fitur apa aja sih yang kira-kira dibutuhin gitu. Terus yang kedua ada analisis kebutuhan. Jadi, setelah kebutuhan itu dikumpulkan, kebutuhan tersebut itu tidak langsung dipakai begitu aja. Pengembang itu harus menyaring, mengelompokkan, dan juga menyelesaikan jika ada kebutuhan yang bertentangan. Yang ketiga itu specification kebutuhan. Jadi pada tahap ini, kebutuhan yang sudah dianalisis, yang artinya sudah ditulis ya di dalam dokumen resmi seperti SKPL atau SRS, dokumen ini tuh menjadi acuan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tahap yang keempat itu adalah verifikasi. Jadi verifikasi itu dilakukan untuk ngecek apakah kebutuhan itu sudah ditulis dengan jelas, lengkap, dan konsisten. Jadi yang dicek itu adalah kualitas dari dokumennya. Yang terakhir itu adalah validasi. Jadi tujuan validasi ini untuk memastikan apakah kebutuhan yang sudah ditulis itu benar-benar sesuai dengan harapannya si pengguna atau tidak. Jadi bukan cuma dokumennya benar, tapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Lalu yang terakhir ini adalah tools yang akan digunakan. Jadi dalam modul ini itu juga dijelaskan beberapa tools yang akan digunakan. Yang pertama itu ada Microsoft Word atau Google Docs. Jadi tools ini itu digunakan untuk menyusun dokumen formal seperti dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang disingkat SKPL. Jadi nanti ketika kita membuat laporan atau dokumen kebutuhan sistem, kita tuh bisa menggunakan Word atau Google Docs. Lalu yang kedua itu ada Draw.io atau diagram net. Jadi Draw.io ini digunakan untuk membuat diagram, misalnya seperti use case diagram, activity diagram. Jadi nanti kalau kita pengen menggambarkan alur kerja dari sistem tersebut atau hubungan antara aktor dan juga sistem, kita bisa menggunakan tools ini. Kemudian tools yang terakhir itu ada Figma, di mana Figma ini digunakan untuk membuat desain antarmuka atau
prototipe interaktif. Jadi nanti sebelum aplikasi itu benar-benar dibuat, kita bisa membuat tampilan awalnya terlebih dahulu supaya mudah dipahamin oleh pengguna maupun pengembang. Jadi kesimpulannya, rekayasa perangkat lunak atau RPL itu sangat penting karena dia membantu proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terarah. Dengan RPL, kebutuhan pengguna itu dapat dikumpulkan, dianalisis, ditulis, diverifikasi, dan juga divalidasi dengan baik. Selain itu, tools seperti Microsoft Word, Google Docs, Draw.io, Figma itu juga bisa membantu proses dokumentasi seperti pembuatan diagram, perancangan tampilan aplikasi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan saya mengenai materi modul 1 atau modul pertama rekayasa perangkat lunak. Maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.